Saya nggak punya lingkungan pertemanan yang luas. Dari kecil ya temennya itu terus. Pasti banyak di antara kalian yang sudah tahu itu. Nah, dari lingkungan yang sempit itu tadi, saya jadi lebih mudah untuk mengamati sahabat-sahabat saya lebih jeli lagi. Apalagi ada di antara mereka yang juga bagian dari tim saya. Jadinya saya memang banyak menghabiskan waktu sama mereka. Dan di umur-umur saya ini, udah males lah buka pertemanan baru lagi, bagi dunia lagi, cerita lagi seputar masalah sehari-hari. Kita tahu bukan hal mudah untuk mulai lagi dari awal. Apalagi sama orang yang gak dikenal. Ya, perkara hubungan kan semua pengennya juga yang sederhana aja kan ya. 12 tahun mengenal. Dari sekolah sampai yang jadi topik obrolan di grup adalah soal nikah. Mereka adalah time-lapse saya. Banyak momen-momen penting yang mungkin cuma bisa terjadi sekali dan itu saya lewatinnya sama mereka. Dan ini nggak tahu ya, tapi semenjak di rumah aja hampir setengah tahun karena pandemi, tiap hari saya terus berusaha mengotak-atik jalan pikiran saya untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih banyak dari biasanya. Ini mungkin akan sederhana, atau bisa dibilang ini kebingungan yang sederhana. Pertanyaan-pertanyaan umum yang tidak bisa terjawab atau kita terlalu malas untuk mencari jawabannya. Oke, jadi gini. Di antara teman-teman saya, cuma saya sendiri yang sama sekali belum kepikiran untuk menikah. Rasanya buat saya menikah tuh adalah tujuan yang masih jauh banget gitu. Jadi untuk buat plan dan rencananya itu belum ada di kepala saya. Dan tiap kali ada obrolan itu tuh saya pasti diem sendiri tuh. Dan saya sendiri gak kepikiran untuk nikah muda terutama. Bukan karena saya menyalahkan pilihan itu gitu. Saya pun tidak ngejudge teman-teman saya karena buat saya hal-hal seperti itu adalah pilihan hidup yang ada di tangan masing-masing. Tapi kalau kalian penasaran kenapa saya gak kepikiran untuk nikah muda, ya sederhana aja sih karena saya belum cukup untuk bisa mengurus hidup saya sendiri. Saya, seperti yang kalian tahu, adalah sosok teman yang menyebalkan. Begitu pula di hadapan sahabat-sahabat saya. Ya, perlakuan saya ke mereka ya sama kayak saya ke kalian. Awal-awal ketika mereka cerita mau nikah muda gitu, ya tentu saya ngomel dulu gitu. Ya bukan ngomel sih, lebih ke kaget dan saya butuh mereka yakin dengan apa yang sedang mereka coba bahas ke saya. Karena menikah bukan topik mudah. Ya, buat saya menikah itu kan berarti kita beralih ke masa yang baru gitu. Memulai semuanya dari awal. Perjalanan paling sulit karena segalanya akan berkali lipat. Makanya saya terus menekan mereka untuk bisa yakin dengan pilihan itu. Tapi waktu berjalan dan saya akhirnya mengerti dan melihat sendiri bahwa mereka serius ketika mereka menceritakan pilihannya itu ke saya. Proses-proses membenahi diri dan memperbaiki yang keliru membuat saya percaya mereka. Ya, tapi yang namanya tujuan baik, jalannya pasti gak mudah. Saya pun mungkin bukan sosok teman yang pintar ngobrol, balas chat, menelpon, itu bukan saya. Cuma saya selalu mendengarkan mereka lewat cara-cara yang mungkin gak kelihatan. Dan saya sebenarnya sangat bersyukur mereka selalu curhat di Instagram story, di close friend, mencantumkan saya, seolah-olah memahami karakter saya dan mereka tahu bagaimana cara saya mendengarkan. Untuk sekarang, ada dua sosok sahabat yang paling menyita perhatian saya. Dua-duanya pengen nikah. Yang menyita perhatian saya adalah mereka menghadapi kenyataan yang berbeda. Sahabat saya yang pertama
adalah sosok orang yang gak ribet dan gak mau ribet. Orangnya menerima banget, gak pernah kenal kriteria. Jadi kalau saya iseng nanya suami idaman kayak apa, jawaban dia, yang dikirim Allah katanya. Kalau sahabat saya yang satunya lagi kriterianya lumayan banyak. Tapi mereka sama-sama menginginkan sosok laki-laki yang bisa membimbing mereka untuk jadi orang yang lebih baik. Lalu terus masalahnya di mana? Masalahnya mulai ada ketika kenyataan tidak seindah yang dibayangkan. Sahabat saya yang paling menerima tadi itu lagi patah hati. Dia kenal dengan laki-laki yang punya tujuan sama untuk menikah, tapi akhirnya laki-laki itu menikah dengan perempuan yang bukan dia. Saya sih gak ngebayangin rasanya gimana untuk menjaga sesuatu yang ternyata harus diambil lagi. Kemudian, sahabat saya yang satunya lagi berkali-kali dikirim teman baik, tapi dia justru menolak. Tiap kali ditanya kenapa, jawabannya gak cocok. Beberapa hari yang lalu saya bilang ke sahabat saya ini, saya bilang aja bahwa ujian hidup tiap orang itu beda-beda, nak. Kita tahu Ayla, sahabat saya yang tadi, yang pertama. Ayla kurang apa coba? Cantik, agamanya bagus. Kita tahu dia jauh lebih baik dari kita. Terus ujian dia ya itu. Ketika dia punya tujuan baik tapi Allah tuh ngetes dia gitu. Nih kalau gue bercandain perasaannya masih taat nggak dia sama gue? Ya mungkin kalau Allah ngomong gitu kali kira-kira ya. Nah terus lo nih nak, lo pengen dapet orang yang bisa nuntun lo ke arah yang lebih baik. Nah lo udah ngirim orangnya nih berkali-kali ke depan mata lo, tapi lo selalu nolak. Sekarang pertanyaannya bukan kapan ya gue nikah gitu, kapan ya Allah ngizinin gue nikah, bukan nak. Buat gue pertanyaan yang tepat buat lo sekarang ya, ini sebenarnya lo bener-bener mau dituntun ke arah yang lebih baik atau enggak? Atau sebenarnya yang lo mau ya kayak gini? Setelah saya ngomong gitu dia diem. Terus saya bilang, nah kita bisa dapat yang terbaik, tapi bukan yang sempurna. Saya tuh ke mereka bisa jadi mama dede dikit gitu. Padahal saya juga gak ngerti-ngerti agama banget, tapi untuk hal-hal yang bisa saya telaah sendiri tuh saya sering menyampaikan itu ke mereka. Dan dari mereka berdua, saya jadi belajar bahwa bentuk ujian bukan cuma tentang yang susah doang. Karena ketika semua terlihat mudah, di situ letak masalah. Jadi kalian, coba deh, teliti sama segala sesuatu yang sedang dicari. Karena mungkin jawabannya ada di dalam diri kita sendiri. Dan kalau udah dikasih, diterima ya, bukan minta yang lebih.